Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah maghrib yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucapkan kepada Allah yang selalu memberikan rahmat dan karunia pada kita bersama sampai malam kini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan dan hidayah sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat berjamaah dan insya-Allah dengan tausiah pada malam kini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Yarnani Malinkari yang telah berkenan hadir. Sebelumnya sampaikan insya-Allah mudah-mudahan tidak ada halangan besok pagi kajian subuh akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Latif Dulai. InsyaAllah mudah-mudahan tidak ada halangan kajian subuh besok akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Latif. Mari kita sama-sama untuk salat berjamaah dan mengikuti tausiah pagi. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz untuk turun tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tugas dan kewajiban kita selaku hambanya
Salat maghrib secara berjamaah telah selesai kita laksanakan. Namun demikian kita selalu berharap melalui doa kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini, baik yang telah berlalu maupun yang saat kita kerjakan hari ini, apa yang menjadi harapan bagi setiap kita. Pertama, semoga Allah senantiasa selalu memberikan nilai pahalanya dan sekaligus menerima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang menilai satu ibadah itu bukan kita, tapi yang menilai itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi tugas kita adalah beribadahlah sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sempurnakan dari setiap rukun dari satu ibadah yang kita lakukan itu. Itulah yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Jadi kita tidak bisa menghitung dan menilai dari ibadah yang kita lakukan itu, karena yang menilai itu adalah Allah. Sehingga dijelaskan di dalam satu sabdanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tabrani, di akhir hadis itu disebutkan di situ, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah Anda dengan bentuk apapun amal yang dilakukan itu, boleh di situ baik, boleh di situ tidak baik. Tapi setiap amal yang dilakukan itu ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan, yang menilai itu adalah Allah. Ketika seseorang itu berbuat yang tidak baik di dalam hidupnya itu, yang menilai juga adalah Allah. Yang jelas Allah mengingatkan kepada kita apa yang diingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat yang baik, kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan apabila Anda berbuat yang salah di dalam hidup ini, kesalahan itu konsekuensinya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tugas kita bagaimana kita memperbaiki dan menyempurnakan dari setiap ibadah yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan nilai pahala dan sekaligus menerima di sisinya. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kajian kita tadi saya bacakan 2 ayat dari surat Al-Ahzab, yaitu ayat 70 dan ayat 71. Nah, inilah yang menjadi landasan kajian kita yang insya Allah akan kita sampaikan menjelang pelaksanaan sholat isya kita secara berjamaah. Kalau kita merujuk dan melihat dari konteks ayat itu, yang terdiri dari 2 ayat itu, ayat 70 dan ayat 71 itu, di situ ada 4 hal yang diterangkan oleh Allah sekaligus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 4 itu?
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Ini diantaranya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini ada satu perintah yang diperintahkan kepada kita selaku orang yang beriman itu adalah bertakwa kepada Allah. Seruan dan panggilan itu adalah dikhususkan oleh Allah kepada kita orang yang beriman. Karena tidak mungkin semua manusia itu bisa mencapai daripada identitas takwa itu. Tidak semua manusia. Makanya yang diseru di situ adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi berangkat dari iman, iman itu nanti buahnya takwa itu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar dalam bentuk ucapan saja. Tapi ada yang lebih di situ. Bagaimana kita membuktikan dalam bentuk amal dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar ucapan dan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Tapi ada di situ bukti kenyataan dari iman itu dalam bentuk perbuatan kita. Apakah itu ucapan, apakah itu bentuk perbuatan. Sehingga Nabi menjelaskan dalam hadisnya, orang yang dikatakan benar beriman itu adalah orang yang selamat orang lain karena lidahnya dan selamat karena tangannya. Selamat orang karena lidahnya, selamat karena tangannya. Ini adalah bukti dari buah iman itu sendiri dalam bentuk ucapan ini ucapannya. Maka ucapan yang diucapkan itu tidak menyakiti dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bapak Ibu, rahmat itu akan diberikan oleh Allah kepada kita ini. Salah satu di antaranya adalah disebutkan dalam satu riwayat, rahimallahu man hafiza lisanuhu wa arafa zamanuhu summa istaqamat tariqatuhu. Allah itu akan merahmati seseorang itu, kasih sayangnya akan dituangkan dan diberikan kepada orang itu. Siapa orangnya? Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga lidah kok tidak gampang deh ibu. Menjaga lidah itu baik Pak. Kalau seseorang akan berbohong dan berdusta itu lewat apa? Lewat lidah dan ucapan dia. Ketika orang ingin melakukan satu kejujuran itu berangkat juga dari situ. Jadi menjaga lisan. Makanya kita dituntut nyawa ndak ingin meminta ampun kepada Allah. Salah satu nan harus kita minta ampunan dari nan ado sepatagaan dia wak mulai dari lidah. Kemudian dua mata kita. Kemudian dua tangan ini. Kemudian dua kaki kita. Kemudian faraj, kemaluan kita. Ikutkan dalam setiap istighfar mohon ampun kita kepada Allah, mulailah membacanya. Jadi kalau makrifatnya kecil orang tasawuf menaku ke bawah, dibawa kata atau kalimatnya Astaghfirullahalazim, atau boleh Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa dari lisanku ini.
lisan ini telah banyak menyakiti, telah banyak merusak dari perasaan orang lain. Lisan ini sudah banyak dipergunakan kepada sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Ampunilah lisan hamba ya Allah. Perlu ndak awak minta ampun dan serupa itu? Perlu. Jadi menjaga lisan itu adalah rahmat Allah di situ. Maka amalan lisan